Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi fikih kali ini yaitu tentang zakat fitrah. Oleh karena itu, mohon disimak dengan baik materi pembelajaran kali ini, karena di akhir materi pembelajaran kita akan melakukan evaluasi. Oleh karena itu, mohon perhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kurang lebih kita akan membahas 3 tentang zakat fitrah. Yang pertama yaitu pengertian. Dalamnya kita akan membahas tentang zakat fitrah menurut bahasa. Kemudian yang kedua kita akan membahas pengertian zakat fitrah menurut istilah. Selanjutnya, untuk dasar hukum zakat fitrah. Nanti kita akan membahas dasar hukum menurut Al-Quran, kemudian menurut Al-Hadis. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ketentuan zakat fitrah, yang mana di dalamnya kita akan membahas yang pertama, hukum zakat fitrah. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Yang keempat, takaran atau ukuran zakat fitrah. Yang kelima, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang keenam, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa saja. Pembahasan yang pertama tentang pengertian zakat fitrah. 1. Secara bahasa. Ditinjau dari segi bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Sedangkan kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti kejadian fisik ataupun badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah fisik atau badan. Selanjutnya, kalau ditinjau dari segi istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah adalah surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman
mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi, anak-anak perlu diingat bahwa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat adalah tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Sekali lagi, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat itu tertera pada surah Al-Baqarah ayat 277. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farodo zakat al-fitri min Ramadana ala nasi so'am min tamarin aw so'am min syairin ala kulli huri aw abdi dakirin aw unsa minal muslimin, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak satu sok. Sekali lagi, sebanyak satu sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Diingatkan kembali, hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. 1. Hukum zakat fitrah. Menurut dalil Al-Quran dan hadis di atas, sudah jelas bahwa hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardu ain atau wajib. Sekali lagi Bapak tegaskan, zakat fitrah bagi orang Islam itu hukumnya fardu ain atau wajib, diwajibkan kepada setiap individu. Sekarang rukun zakat fitrah. Apa saja sih rukun zakat fitrah itu? Nah, di sini Bapak jelaskan bahwa rukun zakat fitrah itu ada 4. Jadi, rukun itu semuanya harus ada. Dan apabila salah satunya tidak ada, maka zakatnya tidak sah. Oleh karena itu, keempat rukunnya itu harus ada. Yang pertama, niat. Yang kedua, ada yang mengeluarkan zakat atau disebut muzaki. Yang ketiga,
ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi, rukun zakat fitrah itu ada 4. Nah, sedangkan ukuran zakat fitrah untuk satu orang, sebagaimana hadis di atas tadi, bahwa besaran zakat fitrah itu adalah 1 sok. Jika disesuaikan dengan kilogram berdasarkan MUI, maka 1 sok itu adalah 2,5 kilogram. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, berapa besaran zakat fitrah untuk satu orang? Yaitu 1 sok atau sekitar 2,5 kilogram. Nah, untuk selanjutnya, rukun zakat fitrah. Ini kalian harus tahu apa sih rukun zakat fitrah? Yang pertama, itu niat. Yang kedua, ada yang mengeluarkan zakat fitrah atau disebut muzaki. Yang ketiga, ada yang menerima zakat atau disebut mustahik. Sedangkan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang akan dizakatkan. Oleh karena itu, rukun zakat fitrah semuanya ada 4. Sekarang, Bapak akan berbicara masalah waktu membayar zakat fitrah. Perlu diingat bahwa zakat itu berbeda dengan infak dan sedekah. Itu kapanpun boleh dilakukan. Akan tetapi, waktu pembayaran zakat fitrah itu sudah ditentukan. Yang pertama, waktu wajib. Waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, jika ada yang membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri,
maka hukumnya haram. Yang ketiga, waktu yang afdol atau yang utama, yaitu setelah salat subuh di tanggal 1 Syawal, sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang paling baik. Yang keempat, waktu yang mubah, yang diperbolehkan, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu diperbolehkan. Dan yang kelima, waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi alangkah baiknya yang paling utama itu adalah setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Itulah waktu membayar zakat fitrah. Sehingga untuk zakat fitrah itu tidak sembarangan dilakukan kapanpun, tapi tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya, dikemanakan zakat fitrah tersebut? Tentunya kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan orang-orang yang menerima zakat semuanya ada 8. Sekali lagi, Bapak ingatkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu jumlahnya ada 8 orang. Yang pertama, itu orang fakir. Kalian tahu orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu orang fakir. Yang kedua yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin. Apa bedanya? Orang miskin itu punya harta. Dia bekerja, tetapi hartanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Amil itu adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Nah, kalau di sekolah, Bapak Ibu guru biasanya, kalau di kampung-kampung, di desa, nah itu para pengurus DKM misalnya, atau para aparatur pemerintahan desa, itu amil disebutnya. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal atau menyatakan masuk Islam. Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Itu berhak menerima zakat. Yang kelima, riqab atau hamba sahaya. Ya, yaitu budak yang merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Kemudian yang keenam, gorim. Gorim itu orang yang memiliki hutang.
sedangkan dia tidak bisa atau tidak mampu melunasinya. Itu gorim. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Itu berhak menerima zakat juga. Dan yang terakhir, atau nomor 8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat sekali membutuhkan bantuan. Nah, itulah anak-anak, adalah 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, yang terakhir adalah tata cara membayar zakat fitrah. Kalian harus tahu, kalian harus paham, kalian harus mengerti tentang tata cara zakat fitrah. Yang pertama, kalian harus menyiapkan beras atau menimbang beras beratnya 2,5 kg untuk 1 orang. Jika untuk 2 orang bersama adik, maka 2,5 kg ditambah 2,5 kg, jadi 5 kg untuk 2 orang. Setelah ditimbang, datang ke amil, ke pengepul, atau ke tempat penyaluran zakat, atau kita boleh langsung ke orang penerima zakat yang 8 golongan itu, fakir, miskin, amil, mala, rikob, gorim, fisabilillah, ibnu sabil, atau boleh ke sana. Dan jangan lupa niat yang ketiga. Kita harus hafal niatnya. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardo lillahi ta'ala. Itu niatnya. Sekali lagi, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardo lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, menyerahkan kepada amil atau orang yang berhak menerima zakat dengan hati ikhlas. Jadi, itulah anak-anak, dari mulai tentang zakat fitrah pemateri pembelajaran kali ini, dari mulai pengertian, dasar hukum, ada ketentuan zakat fitrah, kemudian tata cara membayar zakat fitrah. Oleh karena itu, materi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih. Semangat. Selamat mengerjakan tugas. Selanjutnya, pahami, cermati materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.